mari kita beribadah kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa kalau saya ingat cinta Tuhan, saya tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik cicilan ini juga mau mengingatkan, hari Minggu kita akan sama-sama beribadah bersama Koko, Dede, Cici. Harap kita semua mempersiapkan diri, berpakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan kita akan bertemu di Zoom hari Minggu pukul 1 siang. Ya, satu pujian lagi yang mau kita nyanyikan bahwa ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia akan mengubah kita dengan buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami mau dipimpin oleh-Mu setiap hari. Kami mau mempunyai buah Roh yang ada tinggal di dalam hidup kami, supaya orang-orang yang melihat kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti serta melakukan dan mengingat terus setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau menceritakan tentang sesuatu mukjizat yang Yesus lakukan. Waktu itu, Yesus sedang lewat di suatu jalan. Dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Ketika ia jalan dengan murid-muridnya, lalu ia sampai di depan satu orang yang sedang duduk. Tuh, coba adik-adik lihat, siapa itu yang di belakang? Ada orang yang tidak bisa melihat. Orang itu sedang duduk ngapain? Duduk tunggu orang yang lewat, kasih bantuan kepada dia, kasih uang, kasih makanan. Karena orang itu buta, orang itu tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, coba adik-adik tutup matanya. Kalau tidak bisa melihat, bisa nggak orang itu kerja? Tidak bisa. Kalau tidak bisa melihat, bisa nggak orang itu jalan-jalan? Tidak bisa, karena semuanya gelap. Akhirnya dia cuma ngapain? Duduk, tunggu orang kasihan, baru kasih dia uang atau kasih dia makanan. Ketika mereka lewat, murid-muridnya Yesus tanya kepada Yesus, "Guru, kenapa orang ini bisa sakit?"
Siapa yang bikin dia sakit? Apa karena dia ini orang yang berdosa, orang yang jahat, maka dia sakit? Atau karena papa mamanya orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak senang, makanya dia bisa sakit? Lalu Yesus menjawab, bukan. Dia mau dipakai lewat orang buta ini. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Jadi bukan karena orang buta ini orang yang berdosa atau orang yang jahat. Memang semua manusia adalah manusia yang berdosa. Jadi bukan karena dosa orang buta ini atau karena dosa orang tuanya, mama papanya. Tetapi Yesus bilang karena apa? Karena Yesus mau menunjukkan sesuatu. Mau menunjukkan kuasanya. Nah, setelah itu Yesus datang ke orang buta itu. Yesus mengaduk-ngaduk tanah. Ia ngapain? Mengaduk tanah. Untuk apa ia mengaduk tanah? Untuk dia tempelkan ke mata orang buta itu. Wah, adik-adik, kalau tanah diaduk-aduk, lalu kena kulit kita, kotor tidak? Kotor. Tetapi Yesus mengaduk tanah dan menempelkan ke mana? Ke mata orang buta itu. Lalu setelah dia tempelkan, setelah Yesus menempelkan tanah yang diaduk-aduk ke mata orang buta itu, Yesus menyuruh orang buta itu untuk membersihkan dirinya, untuk bersih-bersih. Nah, akhirnya orang buta itu nurut. Dia pergi membersihkan dirinya. Ketika ia selesai membersihkan bekas-bekas tanah tadi yang Yesus tempelkan, setelah ia membersihkan, ia bisa melihat. Ia bisa melihat. Tadinya orang ini buta dari bayi, dari masih baby, ia sudah tidak bisa melihat. Sampai sudah besar, sampai seperti sekarang, tidak bisa melihat. Tetapi setelah Yesus menempelkan tanah ke mata orang itu, lalu ia pun nurut, ia pun taat, ia membersihkan. Lalu dia apa? Dia bisa melihat. Siapa yang membuat dia bisa melihat? Apakah yang membuat dia bisa melihat itu tanahnya yang menempel di sini? Atau yang bisa membuat dia melihat itu setelah dia bersih-bersih dari kotoran yang ada di mukanya, di matanya? Bukan. Yang membuat dia bisa melihat adalah siapa? Yesus. Yesus mempunyai kuasa. Ia mampu menyembuhkan orang buta itu. Ia mengaduk-ngaduk tanah yang kita lihat, kotor ya, jorok ya. Kok dia ngaduk-ngaduk tanah nempelin ke matanya ya? Tetapi lewat situ Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Padahal menurut kita itu cara yang aneh. Tetapi Yesus bisa menyembuhkan orang buta itu. Nah, setelah orang buta itu sembuh, ia pun pergi keluar, ia lewat jalanan. Nah, orang-orang yang biasanya ada di situ tahu orang ini kan orang buta yang biasa duduk minta-minta. Orang buta yang nggak bisa kemana-mana yang minta-minta. Ini dia bukan ya yang jalan-jalan. Lalu ada yang bilang, bukan mungkin cuman mirip. Tetapi orang buta itu bilang, iya ini aku. Aku yang tadinya buta, yang duduk, cuman bisa minta-minta, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sekarang sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Yesus yang menyembuhkannya. Siapa yang menyembuhkan dia? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Cici mau kasih tahu sesuatu. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Adik-adik tahu tidak? Dari mana manusia itu diciptakan? Manusia Tuhan ciptakan dari debu dan tanah. Nah, debu dan tanah yang Tuhan berikan
kehidupan. Dari debu dan tanah kita bisa menjadi apa ini? Bisa ada dagingnya, bisa ada tulangnya, kita bisa bergerak. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian Tuhan berikan kehidupan. Tuhan Allah kita berkuasa dari yang tidak ada bisa jadi ada. Dari yang hanya debu tanah bisa jadi seorang manusia. Ya, begitu juga dengan Yesus. Yesus itu waktu dia ada di dunia, siapa dia? Yesus adalah manusia. Ya, tetapi adik-adik harus ingat, Yesus bukan hanya manusia, tetapi Yesus juga adalah Allah. Yesus juga mempunyai kuasa, sama seperti Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia. Yesus juga punya kuasa. Yesus mengaduk tanah dan menempelkan ke mata orang yang buta tadi, yang tidak bisa melihat, jadi bisa melihat. Karena Yesus adalah manusia dan juga Allah. Karena Yesus ini punya kuasa, maka ia mampu. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun menurut kita itu cara yang aneh. Menurut kita, kenapa dia pakai tanah kan kotor? Tetapi Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kemudian adik-adik, tadi murid-muridnya itu tanya, siapa sih yang berdosa? Siapa sih yang membuat kesalahan hingga orang ini bisa buta? Lalu adik-adik ingat tidak tadi Yesus jawab apa? Yesus menjawab bahwa bukan karena dosanya, bukan karena kejahatannya, bukan karena kesalahannya, tetapi karena Tuhan mau ngapain? Mau menunjukkan kuasanya. Tuhan mau menunjukkan pekerjaannya. Tuhan bisa memakai siapapun, apapun, kapanpun. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan mau memakai orang buta itu supaya orang-orang yang lain bisa melihat bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus punya kuasa. Tuhan juga, walaupun sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan, Tuhan juga bisa memakai hidup kita untuk menunjukkan bahwa diri kita ini anak Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun punya kuasa melakukan apapun lewat hidup kita. Misalnya, ketika kita punya teman yang sakit, adik-adik bisa ngapain? Apa adik-adik juga bisa ambil tanah, tempelin ke teman kita yang sakit? Tidak, tentu saja. Tetapi adik-adik bisa ngapain? Bisa berdoa. Lewat kita yang berdoa, mungkin Tuhan mau memakai. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan bisa memakai orang buta yang tadi. Tuhan bisa memakai adik-adik semuanya untuk menunjukkan kuasanya. Kuasa Tuhan itu ia pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus berkuasa bukan untuk menunjukkan dirinya, saya mau sombong, saya mau menunjukkan saya hebat. Bukan, tetapi Yesus memakai kuasanya supaya orang-orang melihat dan percaya bahwa ia anak Allah. Supaya orang-orang memuji nama Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Jangan sampai kita yang sombong. Ketika kita mendoakan seseorang misalnya, teman kita ini sakit, lalu kita doakan. Lalu teman kita sembuh. Adik-adik jangan sampai merasa karena adik-adik berdoa, teman adik ini bisa jadi sembuh. Salah. Tetapi karena kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan teman adik-adik. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan, ia mau memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya, mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mau datang menjadi manusia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mau mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke surga, memberikan kami Roh Kudus. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti bahwa kami punya Allah yang berkuasa, bahwa kami punya Allah yang menyertai kami dimanapun kami berada, bahwa kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan juga boleh tolong kami supaya kami terus ingat, supaya kami terus percaya akan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.